Along Sersium di Sumatera Utara hari. Tetapi kami memang bagaimana keadaan yang kelihatan tertolak kepada masyarakat. Enak-enak kali. Artinya saya ini dilakukan gitu. Bagaimana pula kepada orang nggak punya apa-apa. Ini sedih, ini ngeri kita, ngeri ini. Pernyataan palsu. Itu pernyataan Bapak gitu. Sampai dua. Waktu diserahkan di jaksa ketahuan BP palsu dia. Ini Pak. Itu masyarakat. Kami menginginkan Bapak Kedati agar segera turun ke menjumpai masyarakat dan menegakkan keadilan. Kami akan membuat Kami ingin sebuah kepastian. Ada yang apa biar Ini adalah negara hukum. foto aja lah ya. ambil lah. Supaya foto Pak. Tanggal 3 Agustus 2016 saya mempolis lain tertangkap tangan truk membawa solar subsidi di Polsek Babak Barat. Waktu itu saya Kapolsek 3 Agustus. Abang saya polis lain, truk terbuka itu membawa 4 balteng solar subsidi dijual ke proyek. Proyek itu apa? Proyek pembangkit listrik tenaga mikro. Di sana saya polis lain. Udah polis lain, besoknya polis lain dirusak. Polis lain dirusak, barang bukti 2.000 liter diambil. Nah kita selidiki, sehingga dengan diambilnya lagi barang bukti itu saya buat 2 LP. LP pertama nomor 27 8 Rumah 2016, tanggal 4 Agustus 2016. Dan LP kedua, pengrusakan barang bukti polis lain dan pengambilan 2.000 liter pencurian yang digunakan ke proyek itu. Saya buat LP 28. Agustus 2016. Kapolres, Jaks, AKBP dan Seksi Tohang meminta tolong. Alasannya ada program dari Mabes, intervensi. Saya bilang kita harus profesional. Kalau ini berupa tekanan kepada saya sebagai Kapolres, saya tanggung jawab. Tapi ini udah SPDP. Karena begitu udah SPDP, harus ada pemberitahuan ke jaksa. Nggak boleh kita benar. Lalu Pak Kapolres mengajak saya berbicara di Kafe Kawan Kopi tanggal 22 Agustus 2016 sama Triono Herlambang, manajernya. Mohon maaf ini siap saya ungkap di forum yang saya anggap ini adil. Untuk proses SP3 itu memerlukan partisipasi. Oke? Itu tanggal 22. Karena sebenarnya saya nggak mau ketemu untuk proses SP3. Siapa yang nggak sakit hati seorang Kapolsek? Polis lain dirusak, barang bukti dicuri. Mungkin kau berada aja pun aku, Pak berada sebagai pejabat, takkan terima itu sakit hati. Jangan lihat longser siombing, tapi lihat itu jabatan Kapolsek. Tribrata, saya yang merabuti. Nah, tanggal 3 September diantar lah ini partisipasi. Diantar partisipasi uang untuk SP3. Bersamaan itu Triono Herlambang mengantar, bersama itu dipimpin AKBP Emir Ndayan sama anggota 23 kasus di Paminal menjebak saya, mengamankan saya. Oke? Dibawa ke Polda. Besoknya saya diserahkan ke Krimum. Ke Krimum diperiksa atas pengaduan panjangan dari Pengadilan Negeri Medan. Berakhirlah itu tanggal 2 Januari. Saya singkat, P19 pengambilan terakhir dari Kejati ini ke Polda Sumut adalah tanggal 22 Desember 2016. Tanggal 2 Januari habis penahanan maksimal. Udah di injury time, saya ditangguhkan sama Kombes Nurpalla di Krimum. Saya tolak, saya lawannya. Saya ini bukan ayam kangkung, enak-enak menahan saya tidak mau ditangguhkan. Saya WA Pak Kapolri, saya tidak mau ditangguhkan, saya WA. Barang siapa menangguhkan saya, itu adalah surat penangguhan palsu. Karena istri saya nggak pernah bermohon. Dibujuk-bujuk istri saya ini, bujuklah bapak dulu supaya bisa keluar. Tak mana mau lagi dia. Oke. 23 Desember besoknya, karena saya nggak mau penangguhan, mereka galau, udah pasti galau. Saya di Bon, di tahanan. Saya bilang, ini pengalaman yang mana tak pernah ditahan ya. Oke, saya mau diperiksa, tapi mana surat panggilan? Buat alamat saya ke sel ini, di sel, surat panggilan. Kedua, kau mau periksa saya sekarang, mana pengacara saya? Saya tersangka wajib didampingi pengacara.
tetap bertahan. Akhirnya tanggal 23 itu tidak ada pemeriksaan. Karena saya yakin tanggal 3 Januari jam 00 saya keluar demi hukum. Maka saya nggak mau penangguhan. Pas saya keluar demi hukum, karena waktu itu saya udah kontak TV One sama Metro TV, saya udah cari anak saya wawancara. Tanggal 3 itu sudah memotong ayam lah di rumah dan mandi bunga dan berdoa lah ya. Tanggal 29 Desember ini ketahuan ini. 29 Desember ketahuan kasus ini. Mohon izin saya ulang sedikit. P19 ada sama saya 2 kali. Artinya ada fakta. Di P19 itu agar penyidik mencari 5 alat bukti dan agar penyidik menentukan lotus tempus delicti. Oke? Saya kira itu lotus tempus delicti karena kami bicara Kapolres itu di KAKP Kawan Kopi Jalan Gereja nomor 49 Medan. Itu pertama membicarakan SP3 sama Jansen Sitoang Kapolres. Penjebakan itu di Dorsemer Kapten Sumarsono. Jadi ada pun seket TKP di situ. Setelah saya beribut mulai BAP, mana seket TKP, mana BAP TKP, di mana saya, kapan saya memeras, bagaimana cara saya memeras. Awalnya nggak dibikin, penyidik ini nggak mau. Tanggal 11 September, saya dikonfrontir dengan Paminal, anggota-anggota yang menjebak ini dan Siti Roner Lambang. Dengan pongahnya dia mengatakan itu tasku, kata si Paminal ini, itu Hasbuan. Pongah, oke. Saya kan sudah ngomong dengan Jaksa Agung, sebenarnya Pak Jaksa Agung menuju saya ke Jakarta, ada di sini, Kapus Pen ada nih WA ke saya. Pak Hombing datanglah ke Jakarta. Pak, ini tahun lalu kan, ini pengaduan saya. Mana apa? Tuntutan saya kayak ini sebenarnya bukan ke Kejati. Saya yakin Aspidum tersangka nanti Aspidus tanggung Kejati nangani. Saya tarik ke Jakarta. Saya akan bicara dan saya akan unjuk rasa di Presiden kalau nggak jalan ini. Ini longser si Hombing dengan segala rendah hati. Dan ini sebuah lilin unterang. Saya harus hancur demi keterangan orang. Boleh saya dikriminalisasi. Ini saya tanggung jawab peradilan sesat. Saya ulangi, ini peradilan sesat. Yang terang tidak akan bisa dikalahkan kegelapan. Saya akan terang. Yang terang tidak akan bisa. Kejati tanggung jawab. Mana Aspidusnya? Di mana dia sekarang Pak Asep? Di mana sekarang Zulbakar? Aspidum, tunjukkan. Kalau Pak Kejati tidak mau menemui apa tindakan dari Bapak atau dari... Kami bertahan di sini sampai malam. Biar diantar makanan dari rumah dimasak. Iya, sepakat. Semangat kan? Kita makan di sini kan? Satu tujuan. Satu komando, satu tujuan. Satu komando, satu tujuan. Buat saya berkeras akan ke Mahkamah Agung kasasi, tapi datang istriku, datang boruku, anakku, Pak, dulu sana terima aja lah. Ini semua nggak beres lagi, terimalah Pak setahun. Tipikor, bayarlah Tipikor, masuk sekitar 50 juta. Karena udah saya hitung juga nggak mau, saya udah ditahan di Polda. Kalau 1 tahun dikurangi 3 bulan, kalau dapat paling 9 bulan saya jalan. Walaupun nggak pernah saya diperiksa sampai saat ini. Oke. Jadi kawan-kawan pers sama teman HBB, nggak apa-apa. Ini sebuah kebaikan Tuhan sama kita. Saya kuat menghadapinya karena saya nggak salah. Persoalannya saya auditlah berkas ini. Saya audit di rumah setelah saya pulang dari sekolah pesantren. Kenapa sekolah pesantren? Di sana pendeta kawan banyak, ustadz banyak, gabung kan. Karena kita tidur di masjid, enak di masjid kan enak bersih. Selama di Tanjung Gusta, Dona Arbidana kan. Jadi saya auditlah berkas ini Agustus September 2019. Saya audit berkas Polda BP garis miring 177 12 Romawi. Ini yang paling ditekankan Pak. Ini luar biasa nih penyidiknya sama jaksa ini Aspidus. Saya audit. Ini kan kerjaan saya 30 tahun yang lalu. Koma titik saya tahu. Berkas itu 23 Desember. Artinya 23 Desember di mana berkas yang 23 ke bawah? September, resumenya segala macam. Beraninya penyidik itu merekayasa saya. Saya bilang sama mereka waktu di jaksa, opungmu saya reserse ini. Ini istri saya, benar enggak? Ini anakku, kutaikan rumahku sama kau. Kompol-kompol itu. Sama kau rumahku, kutaikan sekarang. Kalau kalah aku sama kau, bilang. Opung aku reserse, gitu kan. Oke, saya audit. Ditemukanlah pemberkasan itu maaf ya 27 Desember SPDP
SPDP Kejati 27 Desember. Sementara aku tinggal 2 hari lagi. Luar biasa kan? Saya audit 28 Desember P21, artinya menangani tipikor hanya 2 hari. Luar biasa. Luar biasa rekayasa kejaksaan ini. Sama Kombes Nurpala. Luar biasa. Bayangkan saya penyidik lama, berani begitu. Karena ditaksir orang itu saya akan meninggal, paling tidak stroke. Itu, maka saya dibikin narkoba, karena aku melawan dari awal. Anak saya kan kayak presiden, bawa testimoni saya dulu. Ya saya akan melawan, sampai kapan? Sampai di liang kuburan saya akan melawan. Walaupun saya maafkan mereka, karena itu agama kita. Tapi hukum di negeri ini harus lahir. Harus ada, menjamin kepastian hukum. Oke? Bayangkan Pak, 27 SPD. Dapat tersebut saya sampaikan ke pimpinan. Ada pun materi yang mereka sampaikan, baik teknis yang mereka merasa tidak cocok pada waktu tahun 2016 itu, mereka menyebutkan mereka juga sudah melaporkan ini ke Jakarta. Jadi kita di Kejaksaan Tinggi menerimanya dan mereka pun terbuka berdialog. Mereka hanya mengharapkan satu sisi masalah di tahun 2016 itu dibukakan karena mereka menganggap dari proses awal sampai akhir menurut mereka tidak layak. Tapi ini kan sudah diuji di persidangan. Nah, kita sebagai aparat penegak hukum tentunya menjunjung tinggi hukum. Nah, kalau memang ada upaya hukum, silahkan lakukan hal tersebut. Baik itu kan kasasi atau PK, silahkan. Seharusnya kita sarankan agar menggunakan jalur tersebut. Nah, namun aspirasinya kita terima dan tentunya akan pasti kita sampaikan ke pimpinan. Terima kasih.